Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rizka Yulianti MPD selaku pengampu mata kuliah pada metodologi penelitian kali ini. Semoga sobat-sobat mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat, ceria, serta bahagia. Kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Langkah awal dalam metodologi penelitian yang perlu sobat-sobat mahasiswa ketahui, metodologi penelitian sendiri berasal dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Metodologi yakni berdasar pada metode, sedangkan penelitian berdasar pada teliti. Metode sendiri merupakan strategi, langkah, dan prosedur. Sedangkan teliti yang memiliki artian yaitu menguak, menggali informasi atau persoalan yang ada. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai metodologi penelitian, sobat-sobat mahasiswa perlu ketahui bahwa dalam metodologi penelitian kali ini yang akan kita bahas pertama adalah pengertian metodologi penelitian, komponen metodologi penelitian, kemudian jenis data, kemudian kriteria data yang baik, kegunaan penelitian, kemudian yang terakhir adalah indikator penelitian yang baik. Membahas mengenai pengertian penelitian, sebelumnya yang perlu sobat-sobat mahasiswa miliki adalah pola pikir. Dalam metodologi penelitian, penting sekali setiap peneliti yang akan meneliti harus memiliki pola pikir. Nah, untuk pola pikir sendiri terbagi ke dalam 3 tingkatan. Menurut Thomas, tingkatan tertinggi pola pikir seseorang yakni pola pikir yang membahas mengenai ide ataupun gagasan. Satu tingkat di bawahnya yaitu pola pikir yang dimiliki oleh seseorang yang membahas mengenai kejadian, dan tingkatan terendah adalah pola pikir yang dimiliki oleh seseorang yang membahas mengenai orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sebenarnya itu metodologi penelitian. Nah, perlu sobat-sobat mahasiswa ketahui, pengertian dari metodologi penelitian atau definisi dari metodologi penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang artinya, cara ilmiah di sini adalah metode-metode ilmiah yang digunakan menggunakan atau berdasar pada riset-riset terdahulu, berdasar pada literasi-literasi yang valid. Yang mana hasilnya dapat diolah atau data yang diperoleh dapat diolah sehingga menyasar atau mencakup tujuan penelitian yang ingin dicapai yang nantinya memberikan kebermanfaatan baik secara individu maupun secara kelompok. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait apa saja komponen yang harus terpenuhi dalam metodologi penelitian. Nah, terdapat 4 komponen metodologi penelitian. Yang pertama adalah komponen cara ilmiah. Cara ilmiah itu sendiri adalah metode ilmiah. Artinya, metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian, komponen metode penelitian yang kedua yaitu data, di mana setelah mengimplementasikan metode atau cara ilmiahnya, diperolehlah data yang mana data itu selanjutnya diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu, dengan uji-uji tertentu. Dalam hal ini atau dalam metode penelitian kuantitatif,
Data yang diolah harus melalui pengujian, uji prasyarat, dan uji hipotesa. Kemudian, komponen metodologi penelitian yang ketiga adalah komponen tujuan penelitian. Artinya apa? Penelitian yang dilakukan harus jelas tujuannya, sehingga yang akan diulas nantinya tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai atau tidak keluar dari ketercapaian tujuan yang ingin disasar. Setelah tujuan penelitiannya jelas, barulah bisa berkembang menjadi kebermanfaatan. Karena apa? Pada saat sebuah penelitian memiliki tujuan yang jelas, maka secara tidak langsung penelitian tersebut akan memberikan dampak kegunaan dan kebermanfaatan baik secara individu maupun kelompok. Materi selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah cara ilmiah dalam mengulas atau dalam memperoleh data. Pada dasarnya, metodologi ilmiah, metodologi penelitian, atau cara ilmiah terdiri atau berdasarkan dari dua hal atau dua poin. Bisa salah satu dari keduanya atau bisa kedua-duanya. Poin yang pertama, cara ilmiah yang diperoleh berdasar dari field research atau fakta sosial. Field research sendiri bertujuan untuk memperjelas secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat. Poin yang kedua, cara ilmiah didasarkan pada library research atau literasi review. Artinya apa? Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau melalui literasi-literasi kepustakaan, baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian terdahulu, ataupun melalui informasi-informasi yang beredar pada media sosial. Namun, perlu diketahui bahwa pada pokok atau pada poin library research, yang paling harus utama diketahui oleh si peneliti atau peneliti sendiri adalah bagaimana caranya menfilter informasi-informasi yang diperoleh melalui library research maupun field research. Jangan sampai informasi-informasi yang ditampung atau yang diterima ternyata adalah informasi-informasi dengan nilai kebenaran yang masih rendah. Atau bisa saja informasi yang diperoleh adalah informasi-informasi hoax. Makanya penting sekali kehati-hatian, ketelitian dalam melakukan field research ataupun library research. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis data. Untuk jenis data yang pertama yaitu jenis data nominal. Data nominal sendiri merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasinya. Ciri data nominal adalah posisi data setara dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh data nominal yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis kelamin. Data yang kedua atau jenis data yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal merupakan data yang diperoleh dengan cara mengkategorisasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri khas dari data ordinal adalah posisi data tidak setara dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh dari data ordinal adalah data motivasi belajar. Yang selanjutnya adalah data interval.
Data interval sendiri merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antar dua titik skala sudah diketahui. Namun, data interval tidak memiliki nilai absolut. Ciri data interval adalah selain tidak memiliki nilai absolut, data interval juga dapat dioperasikan menggunakan operasi matematika. Contoh data yang biasa kita ketemui dalam bentuk data interval adalah hasil tes dan temperatur. Yang terakhir adalah data rasio. Data rasio merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran, sama halnya dengan data interval. Namun, perbedaan data interval dan data rasio adalah data rasio memiliki titik absolut. Ciri khas dari data rasio, selain memiliki titik absolut, data rasio pula dapat dilakukan operasi matematika. Salah satu contoh data rasio dalam kehidupan sehari-hari adalah gaji dan berat badan. Kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu mengenai kriteria data. Sebuah data dikatakan memiliki kriteria data yang baik harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adalah valid, di mana data harus melalui uji kevalidan terlebih dahulu. Artinya apa? Data yang valid adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kriteria data yang kedua adalah data yang reliabel, yang mana sebuah data dikatakan reliabel jika data tersebut selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama dengan waktu atau kesempatan yang berbeda. Kriteria ketiga yaitu data harus objektif. Yang mana data objektif itu adalah data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga jika dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi salah satunya, maka data dikatakan belum baik. Nah, pentingnya ini menjadi perhatian setiap peneliti. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian sendiri ada 4 yang penting untuk diketahui oleh sobat-sobat mahasiswa sekalian. Kegunaan penelitian yang pertama adalah berfungsi untuk memahami masalah. Artinya, penelitian yang dilakukan mampu memberikan dampak positif bagi pembaca agar memahami persoalan-persoalan yang sedang diteliti. Kegunaan penelitian yang kedua adalah membuat kemajuan, yang mana penelitian yang dilakukan harus memberikan efek perkembangan kemajuan berdasarkan pada pemecahan masalah yang diteliti. Kemudian yang terakhir adalah mengantisipasi dan mampu mengatasi masalah. Jadi, sebuah penelitian dikatakan bermanfaat atau berguna jika penelitian tersebut mampu terpecahkan atau mampu memberikan solusi yang solutif bagi pembaca, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan indikator penelitian. Sebuah penelitian dikatakan baik jika memenuhi 3 indikator berikut. Indikator yang pertama adalah penelitian tersebut harus baru dan original, di mana penelitian yang baru dan penelitian yang original artinya penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian indikator penelitian yang kedua adalah penelitian tersebut harus bernilai praktis atau memiliki nilai praktis. Dalam artian,
bernilai praktis jika penelitian tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sebuah indikator penelitian harus bernilai ekonomi, di mana penelitian dikatakan memiliki nilai ekonomi, yakni penelitian tersebut mempunyai manfaat ekonomi bagi si peneliti dan penerima manfaat penelitian. Hal terakhir yang akan kita bahas di sini adalah bentuk-bentuk penelitian yang dilakukan oleh beberapa tingkatan mahasiswa, mulai dari mahasiswa sarjana S1, mulai dari mahasiswa sarjana S2, dan yang terakhir adalah mahasiswa sarjana S3. Untuk tataran mahasiswa S1, biasanya penelitian yang dilakukan adalah berbentuk aplikasi, yang mana penelitian tersebut mampu mengaplikasikan iptek dalam bidang keahliannya masing-masing. Untuk tataran mahasiswa S2, biasanya penelitian yang dilakukan adalah berbentuk inovasi. Artinya, penelitian yang dilakukan mampu mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya-karya inovatif dan teruji. Dan yang terakhir, penelitian mahasiswa S3 berbasis pada invention atau menciptakan. Artinya, penelitian yang dilakukan menciptakan iptek sehingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji melalui pendekatan inter maupun transdisipliner. Demikian tadi penjelasan terkait dengan metodologi penelitian, mulai dari pengertian ataupun definisi, kemudian komponen penelitian, kemudian cara ilmiah, hingga pada indikator penelitian. Terima kasih untuk sobat-sobat mahasiswa yang sudah menonton maupun menyimak video pembelajaran kali ini. Saya rasa video saya cukupkan hingga di sini. Mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Saya akhiri video kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.